Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Jepara. Jadwalnya ukiran ya. Perjalanan kedua setelah kemarin dari Kudus. Ini jam setengah 3 kita perjalanan ke sana. Restnya masih besok. Kita ambil respect dulu dan besok kita siap untuk mengikuti race di ukiran Jepara. See you. Halo, selamat sore. Ini sudah sampai di tempat pengambilan respect. Tadi sudah mengambil respectnya ya di bagian VIP. Jadi kenapa saya bisa di VIP nanti saya jelaskan ketika sudah di hotel. Jadi nanti tadi juga dapat merchandise, akhirnya dapat tenun. Ternyata gantungan, tapi tak apa, gak masalah. Kita nikmati aja perjalanan ini. Inilah susahnya kalau jadi pelari independen, kita mau mencoba foto pun susah karena nggak ada yang motoin. Mau minta tolong juga kalau misalnya jelek kita nggak enak juga kalau mau menegur. Jadi ya sudahlah, kita nikmati saja tanpa foto untuk di booth di pengambilan respect. Hey, thank you. Kita kembali melanjutkan perjalanan untuk menuju ke hotel. Nikmati yang ada. Kita menuju hotel ya. Entah mana ini hotelnya, kita juga nggak tahu gimana. Setelah 300 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Sudah sampai guys. Lumayan lah ya. Ini kemarin pesan kamar harga 150 di weekend ya. Dan terlihat rapi. Bagus. Semoga nyaman. Alhamdulillah sudah selesai mandi, berberes. Jadi tadi udah sampai pas maghrib. Kemudian mandi ya, sholat, alhamdulillah bisa beristirahat di kamar tunggu besok untuk persiapan restnya. Ini saya pakai baju dari ukirannya ya, dari baju restnya besok. Tapi kenapa nggak saya pakai? Karena ini upsize, agak kebesaran, jadi memang setiap rest itu kalau jersinya pas pasti saya pakai. Tapi kalau jersinya tidak pas, kegedean, terlalu kecil, pasti saya pakai baju yang lain atau jersey yang lain. Kemudian apa sih yang biasa saya bawa ketika lari? Kita lihat ya. Jadi yang akan saya gunakan untuk lari yaitu pertama ada jersey, kemudian ada compression ya untuk daleman celana nanti, karena memang kita harus tetap menjaga aurat ya, biar tidak terbuka lututnya. Kemudian ada celananya sendiri. Saya nggak bisa kalau pakai, meskipun sudah pakai compression, tetap di luar tetap saya pakaiin celana karena saya terbiasa pakai celana. Nggak bisa saya kalau nggak pakai celana, agak sedikit malu ya. Kemudian ada belt ya, ini untuk HP, untuk gel, untuk kunci motor dan lain-lain. Jadi saya menggunakan belt. Ini cukup banyak ya kantongnya, jadi aman ketika kita berlari sambil membawa barang-barang yang kita butuhkan. Kemudian ada topi, kalau terik banget ya, jadi kita pakai topi. Biasanya kalau saya pakai topi itu ketika rambut mulai panjang dan berantakan, tidak terkondisikan ya. Biasanya nanti kan ada foto kayak gitu, kurang nyaman. Ini saya mulai menemukan untuk
onset tangan ya. Onset tangan ini setelah saya pakai rasakan sendiri, itu rasanya tangan ketika berlari tidak capek lagi ya, karena ada kompresnya di sini seperti menekan ya. Jadi tambah kuat ketika berlari, tidak capek ketika menekuk dan mengayunkan tangan. Itu yang saya rasakan sendiri sih. Kemudian juga ada kacamata. Kacamata ini biasanya nggak terpakai sih kalau saya, karena memang kalau nggak terik banget saya jarang pakai kacamata. Kemudian ada gel ya. Kalau gel ini biasanya saya bawa selalu. Nanti di kilometer berapa gitu pasti ini akan sangat bermanfaat untuk mengisi atau mengganti energi kita yang hilang. Ya, jadi gel itu ternyata begitu pentingnya untuk mengondisikan tubuh kita kembali ke semula. Kemudian ada jam tangan ya. Ini jam tangan yang sering saya pakai. Dan jam tangan juga baru-baru ini ya saya merasakannya. Ternyata penting juga untuk mengatur heart rate kita mencapai berapa. Tapi ya mungkin kalau teman-teman, wah jam tangannya sekarang mahal-mahal, nggak usah beli, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi kalau memang ada anggarannya bisa dibelilah untuk menguji atau mengecek kesehatan ketika berlari. Mengatur pace juga bisa ya, untuk mengatur pace, menguji berapa pace yang mampu kita lakukan. Kemudian di sini juga ada bib. Ini sangat penting ketika event, kita harus pakai bibnya ya, karena kalau tidak pakai bib kita bisa jadi pelari yang ilegal ya, tidak termasuk dalam event itu sendiri. Ini yang biasa saya pakai ketika berlari. Jadi ketika berlari, barang-barang ini akan menempel di tubuh atau di badan saya. Tidak banyak sebenarnya sih, tidak sama seperti kalau trail run itu kan banyak pakai tas yang kecil itu toh. Nah, jadi ini barang-barangnya insya Allah kalau dipakai di tubuh jadi satu menyatu ya, ringan ya. Kemudian kalau habis race biasanya saya sedia susu. Biasanya ada 2 susu ya, 2 susu biasanya saya. Ya, meskipun biasanya ada juga yang ngasih pisang di finish, tapi saya tetap sedia susu. Biasanya juga sedia roti kalau nggak ada sarapan ya. Fitbar dari dari Respect-nya, juga ada minuman Pocari Sweat juga dari Respect-nya tadi yang saya ambil dapat itu. Ya mungkin barang-barang ini yang biasa saya pakai atau saya bawa ketika race. Ya, pemula lah. Sampai lupa, ini yang paling penting ya. Saya pemakai sepatu dari Nine Ten ya. Ini Nine Ten HZ Pro yang sering saya pakai untuk event aja. Jadi ketika latihan saya tidak pernah pakai. Karena apa? Karena ini ada plat karbonnya. Meskipun saya pes keong, saya pakai sepatu plat karbon ini ketika event saja, karena ini tidak cocok untuk latihan ya, karena jika dipakai keseringan sepatu ini mengakibatkan mudahnya cedera atau terjadinya cedera berkepanjangan. Nah, oke, ini saya pakai sepatu HZ Pro Magelang sama kaos kakinya. Oke, thank you ya. Saya harus menyelesaikan misi ini untuk Karsidenan Pati. Kemarin sudah ada di Kudus, di Pati juga ada. Di Pati sendiri sudah banyak eventnya sudah banyak, jadi sering saya ikut di Pati karena memang saya sekarang asli Pati, jadi sering mengikuti event-event di Pati bersama pergi lari tentunya ya. Kemudian di Rembang ya, di Rembang itu kemarin 2 event, ada Gembira Run dan juga Ceria Run kalau nggak salah. Ceria Run atau apa ya, itu nggak jadi semuanya, dua-duanya kayaknya nggak jadi semua. Karena apa? Perizinannya ternyata tidak di ACC. Yang saya ikuti itu di cancel, ada uang refundnya, tapi sampai sekarang belum dapat uang refund. Jadi ya menunggu. Jadi event di Rembang belum terlaksana. Jadi kita belum sampai di Rembang, tanah kelahiran ya. Mungkin November kita tutup di Rembang. Kemudian di Jepara ini ada 2 kali lari. Awalnya kan yang muncul ukiran dulu, saya nggak tahu ternyata di Jepara juga ada yang namanya Jeparan Dice. Ya, eventnya sepertinya lebih besar daripada ukiran, tapi karena ukiran dulu yang muncul, saya buru-buru daftar. Dan buru-buru daftar dengan harga yang ternyata VIP. Saya nggak tahu kalau ternyata saya masuk di VIP.
setelah beberapa bulan muncullah harga normalnya, harga reguler. Ya sudah bayar ini. Harus kita selesaikan apa yang kita mulai. Pelari independen, tetap semangat. Halo, selamat pagi. Ini jam setengah 6, kita menuju lokasi dari hotel ya. Mari kita cus. Bismillah. Ya. Kita hitung mundur bersama-sama. 5, 3, 2, 1. Enjoy your run. Enjoy your run. Enjoy your run. Terintengkan with ukiran Jepara. Enjoy. Enjoy your run. Enjoy your run. Kita sedang mulai di kilometer 1, belumnya baru sekitar 500 meter. Meriah. Sudah masuk 2 kilo ya, rame jaringnya, seru acaranya, keren deh. So, udah mau kilometer 7 bersama bapak siapa namanya? Denny. Bapak Denny. Siap. Keren, ampuh dia. Oke. Ternyata berlari ada temennya, sama lari Iya, sendiri lebih ringan ada temennya. Iya, betul. Kalau sendiri terasa berat. Ya, sharing nih. Ojek gendong. Ongkos 2 kali lipat ya. Yang mau orderan ojek gendong, ongkos 2 kali lipat. Mau. Bila kita di mana? Di kilometer 8 masih ada sharing ya. Keren. Sangat bermanfaat. Race-nya terasa sedikit berat ya. Nggak tahu karena memang di awal terlalu kencang. Jadi gembos di akhir. Sebentar lagi finish. Sampai jumpa di garis finish. Oh, finish 10K. Alhamdulillah. Antri ya, kita jalur VIP. Dingin. Oke. Ya. Thank you. Alhamdulillah finish strong. Ya terasa nyerinya ya, man. Ngadem dulu karena tadi panas baterai. Jadi kita sedang antri makan ya. Itu kita dapat. Kita kembali ke hotel ya. Pulang tadi sudah
selesai sarapan. Ya sudah acara surprise yang tidak biasanya lakukan, tapi kerja di apa-apa. Tapi ya kita kembali ke hotel, siapkan untuk pulang. Thank you Jepara, thank you kita. Alhamdulillah acaranya sudah selesai, berjalan dengan cukup baik, finish strong ya, strong banget. Sebenarnya tadi sedikit terlalu ngebut di awal-awal, apalagi apalagi di kilometer 2 sedikit ngebut di luar kebiasaan. Jadi tadi di PES 8 atau 9 saya sedikit mulai kelelahan. Ternyata memang panas di Jepara, panas bro. Tapi alhamdulillah masih diberi keselamatan. Tapi acaranya keren. Ukiran luar biasa ya, karena memang ramai dan banyak sharingnya ya. Mulai dari SD, SMP, ibu-ibu banyak sekali tadi, sangat-sangat membantu untuk memompas mental, memompas semangat untuk terus berlari. Keren ya. Kemudian ini adalah acara yang ketiga, setelah kemarin dari Pati, kemarin dari Kudus, dan ini kita di Jepara. Sebenarnya kemarin itu sudah mau di Rembang, tapi gagal. Jadi kita tunda di Rembangnya. Next mungkin kita akan ke Blora ya. Acara berikutnya kita ke Blora, dan mungkin saya akan kembali, insya Allah kembali lagi di Jepara ya. Ini untuk menuntaskan kegagalan dari Borobudur Marathon ya, dilampiaskan di Jepara Days November nanti. Nggak ikut Borobudur tapi ikut Jepara Days HM, insya Allah. Bismillah, kuat bisa ya. Untuk acaranya alhamdulillah, pokoknya ukiran keren hari ini. Dan hotelnya meskipun saya dapat harga yang murah, tapi fasilitasnya oke, bersih, semuanya normal, aman, terkendali, keren. Terima kasih waktunya kita untuk sayonara, kita pulang ya. Semoga selalu diberi kesehatan untuk semua teman-teman semua, ya, diberi lindungan oleh Allah SWT tanpa terkecuali. Jaga semangatnya, terus bergerak, jaga kesehatan yang luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.